Pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat kita menyanyikan lagu yang pertama, Mari Datanglah. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah menebus kami sehingga kami boleh bebas di hadapan Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbakti, memuji Engkau dan menikmati akan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpinlah kami, sucikanlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang dibentuk oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Pimpinlah jemaat-Mu yang ada di sini, maupun kami yang ikut streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Bersyukurlah Padanya.
Pembacaan Alkitab hari ini kita baca dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 kita membaca bersama-sama dengan lebih agak perlahan-lahan. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya semua, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji lagu nomor ketiga, Tinggal Sertaku. Lagu ini adalah lagu kesukaan daripada tokoh India, yaitu Mahatma Gandhi. Dia bukan seorang Kristen tetapi mengagumi akan lagu ini. Dan lagu ini selalu beberapa tahun yang lalu, mungkin kurang lebih 70 tahun, selalu dikumandangkan pada waktu memperingati seremoni atau upacara memperingati kematian daripada Mahatma Gandhi. Mari kita menyanyikan lagu Tinggal Sertaku bait 1 sampai 3. Jangan jalan
gereja. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini dan juga yang ikut streaming. Dan khususnya bagi yang baru pertama kali hadir atau ikut join daripada streaming kebaktian, kami menyambut hangat untuk Bapak Ibu boleh belajar akan firman Tuhan setiap minggunya. Diinformasikan bahwa kita ada 4 kebaktian. Yang pertama adalah kebaktian bahasa Mandarin jam 7.30, kemudian seperti ini adalah bahasa Indonesia jam 9.30, kemudian ada bahasa Inggris jam 10, dan nanti sore ada jam 4 sore, yaitu kebaktian bahasa Indonesia. Diinformasikan kita juga ingin mengajak Bapak Ibu jika memungkinkan kesehatan kita boleh hadir di dalam kebaktian di tempat ini. Karena kita boleh bersekutu, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan lebih jelas. Ya, secara umum kita lebih sulit untuk berkonsentrasi jika kita di rumah. Itu secara umum kita seperti itu. Ya. Dan yang hadir di tempat ini, tolong tetap memperhatikan prokes, memakai masker, dan daftar hadir kepada Bapak Ibu seperti yang tertera. Kemudian saya akan mengumumkan tentang streaming Reform Injili. Senin sampai Kamis jam 7 malam akan ada streaming pengajaran tentang iman, pengharapan, dan kasih episode 10 sampai 13 selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Ini rekaman. Kemudian hari Jumat akan ada jam 18.30 ada PA GRI Pusat oleh Pendeta Ivan Kristiono dengan tema Elisa, orang yang meminta double portion. Kemudian pada hari Sabtu jam 6.30 akan ada persekutuan doa GRI Pusat yang diadakan di Hosana, di lembar warta gereja. Di situ dituliskan di tempat yang lain AJC, tetapi dirubah di Hosana. Sebagai jemaat, saya mengajak betul-betul kita boleh berdoa. Karena berdoa merupakan satu sarana untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita yang sudah melayani, kita yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Doa merupakan satu pergumulan kita lifetime, seumur hidup. Baik itu doa pribadi maupun doa secara bersama-sama. Kami mengajak sekali lagi jam 6.30 di Chapel Hosana untuk kita berlutut bersama-sama berdoa. Dan Sabtu jam 7 malam akan ada putaran daripada Kapin Tagolo 2014. Kemudian saya akan masuk kepada lembar daripada warta gereja. Sekolah minggu akan diadakan secara fisik di GRI Pusat ini mulai tanggal 6 Februari. 6 Februari, Bapak Ibu yang masih punya anak pada kelas SD 1 sampai dengan SMP kelas 1, silakan membawa anak-anaknya untuk hadir di tempat ini. Kami tentu saja akan memperhatikan prokes. Nggak usah khawatir karena itu akan dibagi kepada kelas yang lebih besar sehingga longgar. Kemudian yang kedua adalah untuk kebaktian persekutuan remaja diadakan secara fisik juga, itu di Chapel Agape. Ya, di sini tidak terlalu jelas di mana. Kita ada persekutuan remaja jam 7.45 dan 9.45 2 kali. Itu diadakan secara fisik di Chapel Agape. Kemudian untuk katekisasi angkatan 64 mulai hari ini jam 1 akan dimulai. Jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan, silakan mendaftarkan seperti tertera di dalam layar. Kemudian ensemble GRI Pusat mengajak anggota GRI untuk melayani bersama di pelayanan musik. Untuk infonya bisa menghubungi Saudara Lawrence. Kemudian program musik paruh waktu PMPW membuka pendaftaran murid baru untuk anak-anak lebih daripada 6 tahun sampai dewasa untuk program piano, vokal, viola, cello, gitar, dan flute. Untuk pendaftarannya akan ditutup tanggal 26
Januari. Jadi minggu depan, di pertengahan minggu depan akan ditutup. Kemudian ada pengumuman yang lain yaitu webinar singkat tentang medis akan diadakan malam ini jam 7.10. Ini jamnya tolong dicatat, jam 7.10 malam ya, WIB. Pembicaranya adalah Dr. Diana Samara. Temanya adalah COVID-19, Omicron VS atau versus vaksin booster. Ini kita seringkali ingin mengetahui lebih lanjut, kita ini di booster apa begitu ya. Kemudian yang terakhir, yang penting sekali yaitu penerimaan siswa baru SKC. Gelombang pertama sudah diadakan dan ini adalah gelombang yang kedua, yaitu mulai 10 Januari sampai 31 Maret. Ya, di situ ada info tertera, biarlah kita boleh mempublikasikan SKC ini bukan hanya yang di Jakarta saja, tapi juga sampai luar kota. Sehingga mereka, anak-anak generasi baru, mereka boleh dididik bukan hanya secara akademik, tapi mereka dibentuk secara karakter dan mereka dibentuk juga khususnya di dalam rohani. Kita bersyukur untuk gerakan ini ada SKC. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu teduh. Mari kita semua minta pengampunan kepada Tuhan, meskipun kita menjadi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, secara status kita sudah diselamatkan, tetapi banyak kelemahan daripada kita. Sebelum kita memanjatkan doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Tapi di dalam kehidupan kami tahu bahwa kami masih banyak kelemahan, dan kuduskanlah kami. Ampuni akan segala dosa kami, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak, yang mempermalukan, mungkin kami juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ampuni akan dosa kami, sebelum kami boleh memanjatkan akan doa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang pertama adalah berdoa untuk KKR regional. KKR regional di dalam gerakan ini akan dimulai tahun ini. Kita bersyukur pandemi sudah terkendali dan kita berdoa mulai ada koordinasi daripada setiap cabang KKR regional akan diadakan di lokasi mana. Karena itu banyak perubahan, oleh sebab itu kita berdoa untuk koordinasi antar cabang sehingga KKR regional boleh diadakan, dan kedua untuk koordinasi kita dengan Diknas di tempat setempat di daerah-daerah yang ada, dan yang ketiga adalah kesempatan kembali bagi kita hamba Tuhan maupun kita sebagai orang jemaat kita untuk kita boleh melayani di KKR regional. Tuhan boleh memperlengkapi kita untuk berkhotbah kepada anak-anak. Mari kita berdoa untuk KKR regional yang akan diadakan tahun ini. Mari kita berdoa, semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kepada bangsa ini, sehingga COVID pandemik boleh terkendali. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, satu kesempatan yang sudah lama kami nantikan, lebih daripada 2 tahun. Kami tidak melakukan penginjilan di berbagai tempat. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan. Mungkin kami tidak selamanya boleh mempunyai kesempatan ini. Pada waktu ada kesempatan, biarlah kami boleh melakukan dengan sukacita dan mempersiapkan diri kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang kami kasih, baik mereka yang ada di SD sampai SMA, sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat. Bentuklah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap koordinasi kami dengan Diknas setempat. Kami juga berdoa untuk kami sendiri di antara cabang-cabang. Banyak tempat yang mungkin masih tertutup, tetapi banyak juga tempat yang sudah terbuka untuk kami melakukan KKR regional. Terima kasih Tuhan, sertai pimpinlah kami untuk kami boleh mengadakan di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua adalah kita berdoa untuk pelayanan misi di seluruh dunia. Kita tahu bahwa di dunia tidak semuanya orang mudah sekali untuk beribadah. Kita berdoa untuk pelayanan misionari yang mereka mau jauh-jauh, mereka hadir di tempat, di kota yang mungkin kota besar dan juga daerah-daerah yang terpencil. Kita berdoa untuk misionari, kita berdoa untuk misi
yang ada di GRI sendiri, yaitu di Jepang. Dan tahun ini akan diadakan di Papua juga. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan misi di seluruh dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan dan mau berkorban untuk dirinya untuk menjadi misioneri. Tuhan berkati para misioneri baik di tempat ini di Indonesia maupun di luar negeri ya Tuhan. Pimpinlah mereka untuk mereka boleh mengabarkan Injil di tempat-tempat yang sulit ya Tuhan. Baik mereka membagikan Injil, mereka boleh mengabarkan Injil di tempat-tempat yang terpencil ya Tuhan, maupun di kota-kota yang besar yang banyak orang sudah menolak Engkau. Kami juga berdoa untuk GRI sendiri Tuhan, melakukan misioneri ya Tuhan di Jepang. Jepang bukan negara yang mudah, sangat sulit untuk menerima karena mereka merasa mampu. Tapi kami berdoa untuk Vikaris RI, untuk terus menerobos untuk wilayah Jepang ini, untuk mereka boleh mengabarkan Injil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tahun ini akan dimulai daripada misi ke Papua, tempat orang di mana orang banyak meskipun secara KTP mereka menjadi orang Kristen, tetapi banyak hal mereka belum menerapkan Injil. Pakailah akan gerakan ini ya Tuhan, untuk kami boleh bermisi ke tempat Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak, kami boleh terlibat di dalam pelayanan Tuhan, yaitu melalui doa. Biarlah Engkau boleh menerima akan doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari small choir dan kita akan menyanyikan lagu Tinggal Sertaku bait yang keempat. Setelah itu mimbar saya serahkan kepada Pendeta Stephen Tong. Holy is He.
like this earth the honor laid before his throne. My Lord, my God, my Jesus, my Savior and my own. Holy is he, and great is his glory. Holy is he, and worthy of our praise. I stand in his presence amazed, and crown him with worship and praise. Holy is he, holy is he, holy is he. Lord God Almighty, all the world shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God with three persons, blessed Trinity. Holy is he. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita kembali menghadapi Dia. Seri mengenai penghakiman Tuhan di dalam kitab suci akan teruskan dan kali ini ke-23. Saya tidak tahu sampai berapa kali baru selesai. Tetapi inilah khotbah-khotbah yang sangat kurang di dalam zaman ini. Tidak mau bicara tentang penghakiman Tuhan, kesucian Tuhan, kemarahan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Saya pikir pendeta-pendeta yang tidak berani bicara kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, itu semua nabi palsu. Karena Alkitab bicara kemarahan, keadilan, kesucian, penghakiman Tuhan lebih banyak daripada bicara tentang kasih, bicara tentang berkat. Jikalau Tuhan yang tidak bisa marah, bukan Tuhan yang asli. Tuhan yang tidak adil, itu Tuhan yang palsu. Tuhan yang tidak suci dan mungkin membangkitkan gereja yang sejati. Apa bedanya gereja? Jika orang berjudi, kita ikut berjudi. Orang berzina, kita berzina. Orang main curang, kita main curang. Sudah lebih 50 gubernur ditangkap di dalam penjara. Karena mereka tidak jujur, tidak beres, dan tidak melakukan kebenaran. Hanya Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang baik. Itulah Allah yang sejati. Gereja ini tidak akan ikut arus dunia. Gereja ini tidak akan kompromi dengan kegagalan dari pemerintah atau masyarakat. Saya baru datang daripada Jambi
Kemarin pagi jam 6 saya sudah naik kapal terbang, jam 7 di sini, jam 9 mulai mempersiapkan pimpin rapat pendeta. Dan baru itu saya ngasuh sebentar. Habis makan, jam 3 saya melatih lagi. Konser, jam 5 konser. Sepanjang sampai malam. Dan kemarin dulu, malam waktu saya makan di Jambi, Kapolda sama wali kota, 2 orang duduk di pinggir saya. Saudara-saudara, dan saya berkata sama mereka, baiklah, jadi pejabat yang jujur, pejabat yang setia kepada Tuhan, supaya jangan dihukum. Dan ada orang gubernur sebelumnya sudah masuk penjara. Banyak pendeta ketakutan, pejabat, polisi, pemerintah. Tidak. Gereja yang sejati harus berani menegur gubernur, wali kota, dan Kapolda dan sebagainya, supaya mereka mengikuti firman Tuhan. Ya, engkau bilang orang Kristen minor, orang Kristen minoritas, orang Kristen tidak bisa berbuat apa karena kita kecil. Kecil, tapi jangan hati kecil. Kita minoritas, jangan mental minoritas. Setiap kali waktu minoritas berpikir untuk membahagiakan minoritas, membahagiakan mayoritas, dia terlepas daripada kedudukan minoritas. Dengar baik-baik. Every time when minority group is thinking and making blessing for the majority in the society, we will be delivered and out from the bondage of being minority. Saya tidak pernah menjadi minder, tidak pernah takut, tidak pernah kompromi, dan tidak pernah mengemis, tidak pernah cari orang kaya, minta-minta. Saya hamba Tuhan, saya adalah wakil Kristus di dunia. Saya adalah terang dan garam, menyinari masyarakat, dan saya bikin segala pekerjaan Tuhan besar. Sebelum gereja ini dibangun, tidak ada gedung besar seperti ini dapat izin pemerintah. Tapi saya tidak takut. Saya bilang kita harus bekerja, harus berani mewakili Tuhan dan bicara yang sebenarnya. Banyak pendeta menarik, minta orang datang. Kalau pendeta Tuhan Yesus bisa kaya, bisa lancar, bisa makmur, tidak sakit, tidak ada bencana, menjadi orang Kristen itu paling bahagia. Itu mengandung unsur bohong, menipu orang jadi orang Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah menipu. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi pimpinan yang membius orang lalu menarik orang dengan janji palsu. Satu kali tidak. Abad ke-20 salah seorang politikus yang dianggap paling agung di dalam dunia adalah Winston Churchill dari Inggris. Sebut politikus yang paling karena dia jujur. Satu kali pada waktu Jerman mau perang Inggris, tentara Jerman mempunyai kuasa paling besar, militer paling kuat, teknologi paling tinggi, dan waktu itu hanya Jerman yang mempunyai orang mengetahui rahasia bikin bom atom. Inggris takut, Inggris gemetar. Tapi saat itu pada waktu di dalam ketegangan, kesulitan, Winston Churchill dengan air mata bicara melalui British Broadcasting Company kepada rakyat Inggris. We are in trouble. We are weak. And we face a great danger, great threatening power from Germany because of the government of Hitler. Dia mengaku dia lemah, dia nangis,
dan minta orang Inggris semua berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memutar balik ke nasib. Dan akhirnya orang Jerman tidak menang. Teknologi paling tinggi tidak berguna. Kekuatan militer paling besar tidak berguna. Kalau Tuhan tidak memberkati, yang paling berkuasa akan kalah, yang paling lemah akan menang. Amin. Amin. Itulah iman Kristen. Jangan kira semua gereja sama. Asal ke gereja puji Tuhan sama dapat berkat, omong kosong. Orang Kristen kalau tidak beres akan dihukum. Pendeta kalau tidak jujur akan diturunkan. Majelis tua-tua kalau tidak sungguh-sungguh beres melayani akan dipukul oleh Tuhan satu persatu. Tidak peduli berapa dekatnya, berapa tingginya gelar teologi atau pengalaman kekristenan. Engkau sudah lama mengikuti Tuhan. Engkau anak-anak pendeta. Engkau keturunan orang kaya, keturunan orang hebat. Yohanes Pembaptis berkata, jangan gila di dalam hatimu. Engkau adalah anak-anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Tadi kau bangsa ular yang berbisa. Kau kira engkau akan pergi atau lepas daripada murka Allah. Tuhan akan menghukum engkau jika engkau tidak bertobat. Ini semua ajaran yang paling penting. Saya minta anggota GRI jangan ikut-ikut arus Kristen sekarang. Jangan kira semua pendeta sama. Mereka yang jujur memberitakan firman Tuhan dan mengatakan kebenaran tanpa kompromi, mereka hamba Tuhan. Yang lain mungkin hamba sendiri, hamba uang, atau hamba setan. Saudara-saudara, malam hari ini saya berkhotbah mengenai Tuhan menghancurkan Israel, menghukum bangsanya sendiri, mengirim wabah yang bikin 24.000 orang mati. Karena apa? Karena ada orang Israel yang berzina. Mereka kira enak ya, saling mencintai, saling bersetubuh, itu kenikmatan tertinggi di dunia. Tapi Tuhan yang suci marah dan Tuhan kirim wabah membunuh 24.000 orang Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dihukum oleh Tuhan sendiri. Karena penghakiman Tuhan bukan hanya untuk orang kafir. Tuhan juga menghakimi orang Kristen. Dan di dalam kitab Wahyu mengatakan waktu Yesus Kristus datang kembali, penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Mulai dari para majelis pendeta, penatua, pengurus, dan orang yang melayani Tuhan. Tidak ada orang bisa lari. Barang siapa yang mengerti kemarahan dan kesucian Tuhan, orang itu akan hidup takut kepada Tuhan. Barang siapa yang hidup takut kepada Tuhan, dia akan hidup dalam kesucian dan akan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan khotbah tentang penghakiman Tuhan untuk bangsanya sendiri. Dan sebelum itu saya minta Randy menabuh sebuah piano. Ini seorang anak baru umur 26 dan dia dibangkitkan Tuhan di zaman ini menjadi yang pianis salah satu yang terbaik. Di dalam beberapa bulan ini kita mendapatkan 2 pianis yang terbaik, lulusan dari Amerika, dan dia dari Juilliard School of Music. Sesuai itu dia minta belajar di bawah seorang master piano yang besar sekali, Leon Fraser. Setelah 2 tahun belajar sama orang tua yang sudah umur 89, lalu dia baru mau pulang. Dia bukan karena wah sudah lulus, sudah boleh pulang. Tidak. Sama seperti Plato,
sudah belajar 8 tahun daripada Socrates. Dia bilang, saya tidak mau pulang, saya tidak mau tamat, saya mau belajar terus. Because you are my teacher, a great lecturer, great leader of my life. Akhirnya kenapa Plato meninggalkan Athena? Karena Socrates dihakimi dan dihukum mati. Plato lari daripada Athena dengan berkata, saya tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang brutal membunuh jenius. Dia seorang berpikiran tajam, pintar sekali, tapi dia tidak mau dianiaya oleh orang yang tidak mengerti kebenaran. 13 tahun kemudian dia kembali ke Athena. Setelah emosi orang Athena sudah turun, mulai damai, dia mendirikan akademi di Krika, menjadi salah seorang profesor dunia yang terbesar di dalam sejarah. Saya bersyukur Randy mengambil kesempatan terakhir belajar di bawah Leon Fraser. Orang itu besar sekali. Saya pernah ketemu dengan pianis Leon Fraser sendiri. Dan waktu saya masih umur 20-an, saya sering dengar rekaman daripada piano concerto yang dimainkan oleh Leon Fraser. Setelah 2 tahun belajar sama Leon Fraser, guru besar itu mati umur 92. Baru Randy pulang. Randy mungkin salah satu di antara kelompok terakhir yang dapat pelajaran daripada Great Master Leon Fraser. Sekarang saya minta Randy menabuh sebuah piano. Setelah 2 kali konser minggu lalu dan kemarin, dia main piano concerto number 3 dari Beethoven. Hari ini dia akan main berapa menit untuk kita sebelum masuk ke dalam khotbah. Randy, silakan naik. Kita tepuk tangan untuk dia.
Saya minta Ibu Randy ada di sini. Ada tidak? Di mana? Mamanya Randy di mana? Di sana. Silakan berdiri. Ya. Saya percaya semua anak, ya, semua anak yang sukses selalu mempunyai ibu yang agung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti selesai kebaktian, saya mengundang Randy, mamanya, Agra, mamanya, sama semua pendeta yang ada, dan juga semua majelis yang ada, sama tua-tua yang ada, makan di Lien sekali lagi untuk bersama-sama bersekutu. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo pimpin kita dalam doa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Pendeta Ivan Raharjo. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, dan Tuhan yang memberikan berkat-Mu, teguran-Mu, penghiburan-Mu lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau membaca kitab suci. Hari ini pembacaan kitab suci paling panjang selama sejarah 30 lebih tahun. Dari kitab Bilangan pasal 22. Coba dibaca dari ayat yang ke-4. Lalu berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, ia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, ia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, dan aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Oke, ayat 15 dan seterusnya. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang dan untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di tengah jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya,
Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada satu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan ia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sekarang pasal 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Oke, sekarang ayat ke-6. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak-puncak gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Ayat 13. Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagian yang paling ujung, tapi seluruhnya yang tidak kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah Ayat itu. 15. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apa yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau bicara dan tidak menepatinya?
Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. 24. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembakkannya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Membaca lagi dari ayat ke-15. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang beroleh pengenalan yang akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun mata tersingkap. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa. Oke. Sekarang semua membaca pasal 25, seluruh pasal. Semua membaca bersama-sama ayat 1 sampai akhir. 1, 2, 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan.
Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya yang telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nah, ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Sekarang saya minta semua membaca satu ayat kunci di dalam pasal 31 ayat ke-16. Ini rahasianya kenapa terjadi semua ini. 31 ayat ke-16. Sudah mendapatkan? Maka Ivan akan baca satu kali. Sesudah itu kita semua baca satu kali. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Ayat ke-16. Menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Sekali lagi 16. Ya. Kamu baca, kamu yang baca. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Sampai di sini pembacaan Alkitab. Selama ini pembacaan kitab tidak pernah sepanjang ini, tapi peristiwa ini harus dimengerti. Dari pertama-tama Balak mencari Bileam. Mengapa Balak mencari Bileam? Karena hatinya terganjil sesuatu hal. Israel makin besar, Israel makin tumbuh, Israel makin kuat. Ini menjadi ancaman saya. Maka dia benci, dia iri, maka dia mau kutuk Israel. Saudara-saudara, adakah orang yang kau benci? Adakah orang lebih maju dagangnya atau nasibnya atau segala sesuatu yang diterima lebih baik dari engkau mulai iri, mulai benci, cilaka mulai timbul. Jikalau di dalam dunia tidak ada iri hati, banyak pembunuhan bisa ditiadakan. Jikalau antara negara dan negara tidak ada iri hati, banyak peperangan akan dihindarkan. Jikalau manusia sama manusia tidak ada iri hati, maka perceraian, perpisahan, pembunuhan dan perpecahan masyarakat bisa dihindarkan. Tetapi mungkinkah itu? Mungkinkah engkau berhenti dari iri hati? Mengapa Kain membunuh Habel? Mengapa persaudaraan tidak perdamaian? Karena iri hati. Alkitab berkata iri hati adalah kerusakan yang menghancurkan tulangmu. Seorang kalau tulangnya hancur masih bisa berdiri. Bukan tulang itu menjadi struktur yang menunjang seorang bisa berdiri tegak.
Saudara-saudara, gereja mengiri gereja, majelis mengiri majelis, pendeta mengiri pendeta. Itu terjadi kepertikaian, terjadi kebencian, terjadi peperangan di dunia. Sekarang seluruh dunia ini tidak habis-habis peperangan di dunia, baik di dalam politik maupun di dalam agama, baik di dalam agama lain maupun di dalam kekristenan. Iri hati, kebencian menjadi sumber perpecahan, sumber peperangan yang tak habis-habis di dalam manusia. Balak punya emas banyak, dia kirim perak, kirim emas, pakai kereta, bawa kuda, pergi mencari seorang katanya hamba Tuhan, namanya Bilaam. Tolong Bilaam, kamu kan pintar berdoa, Tuhan dengar kamu. Saya seorang politik, tidak kuasa agama, tapi kalau kamu yang berdoa Tuhan dengar. Tolong bantu saya, doakan sesuatu. Mau doa apa? Doakan supaya Tuhan kutuk orang Israel. Loh, jadi hatimu tidak baik dong. Engkau mau mengkutuk orang lain. Iya dong. Kalau saya dikalahkan rugi. Kalau saya melihat mereka makin besar, saya hatinya susah. Kalau mereka dihancurkan, mereka dimusnahkan, mereka dikalahkan, saya masih bisa jamin, bisa mempunyai kepastian terus menang di dalam politik. Nah saudara-saudara, hati yang jahat mengharapkan orang lain mati. Hati yang iri mengharapkan orang lain terkutuk. Untuk supaya orang itu bisa terkutuk, dia berani bayar emas, bayar perak, asal pendeta dengar dia. Dengar kalimat di bawah ini. Banyak orang konglomerat suka cinta sama pendeta untuk memperalat pendeta. Banyak pendeta yang berjiwa kerdil suka menjilat konglomerat. Ini keadaan gereja sekarang. Berapa banyak orang kaya baik sama pendeta, memberi suapan, memberikan uang, memberikan banyak untung untuk pendeta, asal pendeta memfihak dia. Memfihak apa? Memfihak iri hati dia kepada orang lain. Oh Tuhan berkati saya, jangan berkati dia. Oh Tuhan kasih kekayaan sama saya, jangan bikin dia kaya. Oh Tuhan bikin saya menang, supaya saya menjadi merajalela, saya menjadi pemimpin, saya menjadi orang paling top di dunia. Dan kutuklah orang itu. Saya mau tanya, kalau semua orang doa menurut kemauan sendiri, bagaimana menjadi Tuhan? Susah loh jadi Tuhan. Tuhan harus memfihak siapa? Memfihak orang kaya? Itu bukan Tuhan. Tuhan harus mengkutuk orang yang dibenci oleh orang lain. Itu Tuhan yang tidak beres. Tetapi justru Tuhan pun mau dipermainkan oleh politik-politik. Kenapa Yesus dibunuh? Saya pernah berkhotbah kepada kira-kira 5.500 orang di Monas. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Tema saya adalah siapa yang membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus bukan orang jahat. Yang membunuh Yesus adalah Kayafas, adalah Herodes, adalah Pilatus, adalah pemimpin-pemimpin agama. Karena apa? Yesus tidak menyetujui mereka. Yesus berani maki-maki. Yesus berani memarahi orang Farisi. Mereka tidak tahan. Saya orang penting. Saya orang yang begitu penting di dalam sejarah. Kenapa engkau maki saya? Maka orang-orang bersekongkol. Politik sekongkol, hakim sekongkol dengan ekonom, sekongkol dengan raja, sekongkol dengan pemimpin agama, bersatu untuk melawan dan membunuh Yesus. Kalau ini terjadi, saya mau tanya, pemerintah fungsinya apa? Hakim fungsinya apa? Ekonom fungsinya apa? Pemimpin agama kerja apa? Semua melawan kebenaran. Pilatus tahu Yesus tidak salah, tapi Pilatus mengatakan,
cambuk dia, serahkan militer untuk pukul dia, pakukan dia di kayu salib. Salah Yesus, salah apa? Kalau begini berarti siapa yang berkuasa, siapa yang merajalela, siapa yang mempunyai keberanian yang liar, mereka yang menganiaya orang benar. Yesus yang tidak pernah bersalah, yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membangunkan orang timpang, membuka telinga orang tuli, membuka mulut orang bisu. Yesus tidak pernah bersalah, tetapi Yesus dimusuhi oleh politik, dimusuhi oleh hakim, dimusuhi oleh ekonom, dimusuhi oleh tentara, dimusuhi oleh Raja Herodes. Semua pemimpin yang paling penting di dunia, semua brengsek. Semua pemimpin yang tidak beres, semua melawan Tuhan Yesus. Di Indonesia sudah berapa puluh gubernur yang masuk di dalam penjara. Bukankah mereka pemimpin? Pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak beres. Itu sebab saya melihat dunia ini sedang terbalik. Yang seharusnya menjalankan kebajikan, melakukan kejahatan. Yang selalu membela keadilan, sekarang sendiri tidak adil. Yang menjadi pemerintah diikat oleh dosa. Jadi seluruh dunia terbalik di dalam kerusakan. Jikalau Yesus tidak bangkit, berarti umat manusia tidak ada pengharapan. Jikalau Yesus tidak bangkit, berarti kerajaan merajalela, dan yang paling baik harus dibunuh. Itu sebab kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang lebih penting daripada semua agama yang lain. Agama apapun di dunia tidak ada konsep, jangan bilang fakta, tidak ada konsep kebangkitan. Hanya Kristus yang menyatakan dunia ini harus dibalik kembali dari tidak adil menjadi adil, dari tidak suci menjadi suci, dari tamak menjadi taat, dari korupsi menjadi jujur. Dan tugas ini tidak gampang. Di banyak kota di Indonesia, gereja sudah beli tanah, mau bangun ditekan. Tidak boleh. Karena apa? Manusia semau sendiri memperlakukan Tuhan sebarang, sebagai mainan saja. Engkau melihat Balak memperalat Bilaam untuk mengkutuk orang Israel. Tetapi apakah Balak pemerintah? Apakah Bilaam pemerintah? Yang tertinggi bukan Balak, bukan Bilaam, tetapi ada Tuhan Allah di surga. Tidak mengizinkan keinginan jahat terjadi. Saudara harus percaya ini. Waktu saya bangun gedung gereja ini, tidak mungkin diperbolehkan. Tapi saya berdoa terus, akhirnya Tuhan yang menang. Gereja ini dibangun lebih besar dari banyak gereja yang lain. 6.500 tempat duduk di atas dan bawah ini. Orang selalu mempunyai pikiran melawan Tuhan. Tapi ini sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Anak perempuan dan benih ular akan bertarung. Benih ular akan meremukkan tumit daripada benih perempuan. Tetapi benih perempuan akan meremukkan kepala dari benih ular. Berarti permusuhan antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan, antara benar dan tidak benar, tidak akan mungkin berhenti di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dari Balak menyuap Bileam supaya dia doa kepada Tuhan kutuk Israel. Kita lihat Tuhan Allah menjadi pemimpin yang tertinggi melampaui semua politik, militer, ekonom, hukum, dan di dalam dunia ini. Israel dikutuk? Tidak. Israel dimusnahkan? Tidak. Balak waktu suruh orang tadi Bileam mau pergi naik keledai, lalu malaikat mencegat sampai keledainya tak berani gerak. Akhirnya Balak kirim Bileam tidak lihat malaikat karena matanya cuma lihat duit. Barang siapa cuma kelihatan duit, tidak akan kelihatan kebenaran.
Barang siapa cuma tahu untung diri, profit diri, tidak akan tahu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya dia pukul keledainya 3 kali. Sehingga keledai bicara, kenapa pukul saya? Di dalam kitab suci cuma 2 kali binatang bicara. 1 kali ular menipu Hawa. Kedua kali keledai melawan Bilaam. Apakah sejak saya kecil engkau tunggangi, seumur hidup menjadi keledaimu? Pernahkah aku tidak taat? Ya tidak pernah sih. Kenapa pukul saya? Waktu Bilaam ditanya, dia tak berani marah. Sekarang malaikat berkata, engkau lihat, baru dilihat ada malaikat yang berkuasa di depan. Bilaam mulai takut. Oh Tuhan, apa yang sudah saya buat itu salah. Kau kenapa pukul binatangmu? Keledai yang terus bantu engkau pukul 3 kali. Sekarang pergi, jangan bicara yang tidak saya suruh. Ternyata Bilaam masih ada sedikit hati nurani, karena dia tidak mau melanggar Tuhan Yehova, tapi hatinya tidak. Secara luar takut orang marah, secara luar kelihatan dia nabi yang baik. Seperti sekarang banyak pendeta, kelihatan seperti pendeta, tapi hatinya pendusta. Seperti banyak pendeta, kelihatan orang suci, hatinya penuh dengan kenajisan. Bilaam berkata kepada Tuhan, kuasailah mulutku, biar aku bicara apa yang engkau mau. Begitu dia buka mulut, berkat, berkat, berkat. Loh, kan dikasih uang, suruh dia kutuk. Di mana kutukannya? Tidak jadi. Di mana kemarahan? Tidak jadi. Lalu kalimat keluar, Allah mengutuk, baru aku berani kutuk. Allah kalau memberkati, saya tidak boleh tidak berkati. Berarti dia mau dikuasa Tuhan. Akhirnya Israel sejahtera, Israel tidak terkutuk, Israel tidak dimusnahkan. Sudah selesai, semua kira sudah lewat. Jangan kira setelah kelihatan sudah damai, berarti sungguh-sungguh damai. Bilaam di dalam hatinya tetap tidak mau Israel unggul, karena dia bukan orang yang cinta Tuhan. Dia hanya seorang nabi profesi, menerima gaji, bicara kalimat-kalimat teologi, tapi hatinya bukan orang membela kebenaran. Semua pendeta di sini, saya akan hati-hati. Barang siapa yang hatinya tidak jujur, mungkin saya keluarkan. Banyak orang pintar khotbah, tapi hati tidak jujur. Tidak perlu. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah mau manusia yang taat kepada dia. Puji Tuhan, saya sudah melayani 65 tahun. Dari umur 17 mulai berkhotbah. Sekarang tahun 82 saya masih berkhotbah. Badan lemah, kaki tak kuat, tetap berdiri 1 hari 4 jam hari Minggu. Berkhotbah, mentuturkan kepada anak-anak Tuhan, jangan berzina, jangan sembarangan, karena Tuhan adalah Tuhan yang suci. Setelah selesai, semua kira sudah habis. Tetapi Tuhan mengetahui belum beres, karena hatinya belum bertobat. Hatinya masih kepingin uang, hatinya masih kepingin kaya, hatinya masih kepingin mendapat berkat. Maka Bilaam sesudah pulang, wah, tidak jadi kutuk, tidak jadi marahin, tidak jadi minta hukuman Tuhan untuk Israel. Akhirnya saya jadi kaya, masih bawa kembali. Balak tidak lagi sayang, tidak lagi kasih saya untung. Dia rugi, sudah rugi, dia pikir saya masih ada cara lain. Sekarang dengar kalimat di bawah. Setelah Israel tidak ditumpas, tidak dikutuk oleh Tuhan, dia pikir masih ada cara lain, yaitu kalau saya memberi nasihat. Engkau suka perempuan kan? Engkau cinta seks kan? Saya kasih tahu, kalau engkau melakukan seks, engkau akan enak, engkau akan nikmat, dan marah Tuhan kutuk
Bukan dari saya, dari Tuhan sendiri. Saya tidak salah. Ada pendeta jahat seperti ini. Dia mengetahui Tuhan tidak akan mengkutuk orang Israel. Maka dia memakai cara lain. Bikin orang Israel berzina. Main seks sama perempuan kafir. Supaya Tuhan marah sama dia. Pendeta seperti ini, pendeta apa itu? Sudah teologi lulus. Sudah bisa khotbah. Sudah menjadi pemimpin lama, diakui sebagai nabi dari Yehova. Padahal semua palsu. Saudara-saudara, dia nasihati cara yang lebih baik. Tidak usah peduli Tuhan. Tidak usah saya kutuk. Engkau boleh main seks sama perempuan. Di situ ada perempuan orang kafir yang membuat sesuatu siasat supaya orang Israel semua terangsang. Kelihatan wanita yang cantik, kelihatan orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka buka baju, mereka merangkul, mereka bersetubuh, mereka main seks, dan Tuhan marah. Sebenarnya semua tetap adalah nasihat yang jahat daripada Bilaam. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan turunkan wabah, bikin orang 24.000 orang. Ini angka dicatat lebih daripada hukuman Tuhan kepada Israel sebelumnya. Sepanjang sejarah ini kali paling hebat. 24.000 orang mati karena Tuhan menghukumi mereka. Saudara, jangan kira Tuhan itu baik ya, penuh cinta, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan maha murah. Dah salah. Tuhan penuh kasih, Tuhan maha murah, tidak salah. Tapi jangan kira Tuhan murah, engkau boleh bermain-main dengan kesuciannya. Jangan kira Tuhan itu penuh cinta kasih, selalu mengampuni kita. Kita boleh sembarangan berdosa. Jikalau Tuhan marah, Dia membunuh semua kita, 1 detik cukup. Tapi Tuhan berkata, aku meskipun mempunyai kemarahan, aku juga mempunyai cinta kasih. Aku meskipun mempunyai cinta kasih, saya mempunyai kuasa menghakimi engkau. Di dalam gereja ada semacam pendeta tak mau khotbah kemarahan Tuhan, tak mau khotbah penghakiman Tuhan. Tuhan cinta, Tuhan cinta, dimanja, disalah mengertikan. Akhirnya orang Kristen tak pernah maju. Karena hanya tahu Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh cinta, Tuhan memberi kemurahan, Tuhan mengampuni. Sehingga mereka tidak berani hidup suci. Mereka tidak suka hidup suci. Mereka lebih suka hidup di dalam dosa. Ini kebebasan saya. Ini kenikmat saya. Jangan ganggu saya. Pendeta-pendeta yang memanja orang Kristen, cilakalah mereka. Karena mereka tidak mungkin luput daripada kemarahan Tuhan yang menghakimi hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Wahyu dikatakan penghakiman Tuhan akan dimulai daripada menghakimi rumah Tuhan sendiri. Tak takut. Kalau Gary dihakimi lebih dahulu Stephen Tong, karena pemimpin gereja di sini. Kalau saya sendiri tidak takut kepada Tuhan, saya sendiri sembarangan berdosa, saya sendiri akan dihakimi oleh Tuhan sebelum Anda dihakimi. Tetapi banyak pendeta tidak sadar, kiranya dia sudah mewakili Tuhan, berani bicara Tuhan maha murah, Tuhan penuh cinta kasih, yang dikatakan menjadi benar dia sendiri luput. Tidak mungkin. Saudara-saudara, pada waktu perempuan Moab datang memberikan cewek yang cantik-cantik, orang Israel sudah lihat. Mereka mulai lupa Tuhan, lupa kesucian Tuhan, lupa perintah Tuhan. Mereka buka celana, mereka mulai bersetubuh, bergaul seks, dan menyembah dewa-dewa orang kafir. Hal ini seperti tidak apa-apa. Itu cuma main seks kok. Saya cuma tidur sama perempuan berapa menit. Tuhan marah, mengakibatkan pembunuhan 24.000. Semua mati pada satu hari. Sesudah ini
baru orang mereka takut. Sama seperti manusia semaunya berdosa, semaunya berbuat jahat. Tuhan memberikan pandemik, yang mati berapa saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, Amerika pun tidak lolos. Amerika negara Kristen, no. Amerika cinta Tuhan sebagian. Banyak orang Kristen pura-pura di Amerika. Banyak pendeta munafik di Amerika. Dan satu-satu dihukum oleh Tuhan. Saya tidak tahu pandemi sampai kapan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Selama 2 tahun ini Tuhan pelihara. Stephen Tong sudah umur 82 belum mati. Anugerah Tuhan. Tapi saudara-saudara, sampai kapan saya tidak tahu. Mungkin 2 minggu lagi saya kena. Mungkin 1 bulan lagi saya mati. Saya tidak tahu. Tapi di ayat yang kita baca, wabah datang karena dosa. Saudara-saudara, banyak gereja terlalu teledor. Banyak gereja membiarkan mereka terlalu dekat dan yang mati sudah banyak. Ini hari kita melihat wabah datang karena dosa. Pada waktu Tuhan marah, orang Israel masih tidak tahu apa. Waktu Musa nangis, mereka masih bawa perempuan masuk tenda. Karena apa? Seks enak kok. Main seks, bersetubuh, itu enaknya seperti di surga kan. Buat apa takut sama Tuhan? Nah tentu saya mati. Nah tentu saya dihukum. Pada saat itu semua tidak ada reaksi. Semua seperti Tuhan itu tidur. Ada seorang pemuda namanya Pinehas. Orang ini melihat orang Israel bawa orang kafir masuk tenda, mau tidur-tiduran. Dia langsung ikut mereka dengan membawa tombak yang tajam, yang panjang. Sedar jalan sampai di dalam tenda. Mereka mau buka baju, mereka mau main seks, mereka mau timbulkan kemarahan Tuhan. Pinehas ambil tombak, langsung menusuk mereka. Laki perempuan dua-dua tembus dari perutnya. Dua-dua mati di tengah-tengah kemarahan Tuhan melalui Pinehas ini. Setelah Pinehas membunuh kedua orang ini, Alkitab mengatakan berhentilah kemarahan Tuhan, tidak lagi membunuh Israel. Kalau tidak, bukan 24.000, bisa 24.000, 240.000, 2 juta, 2 juta, 3 juta, bisa mati banyak. Tetapi Alkitab mengatakan karena ada satu orang yang hatinya membela hati Tuhan, hatinya benci kepada dosa, seperti Tuhan benci kepada dosa, maka Tuhan mengatakan, now you Israelis, you enjoy peace. I will not punish you anymore because of my child. This young man Pinehas is fighting for me. Saya mau tanya sekarang, di dalam gereja ada berapa orang yang hidup suci sesuai kehendak Tuhan dan tidak bermain-main dengan melanggar perintah Tuhan? Jikalau ada orang-orang ini, gereja ini ada pengharapan. Jikalau tidak ada, kita akan semua binasa. Saudara jangan kira, wah banyak orang di gereja kita senang, banyak pemuda di gereja kita bangga. Banyak pemuda yang apa? Yang macam apa? Yang mengingat kesucian Tuhan, yang memihak kesucian Tuhan, yang tidak mengizinkan perzinahan. Saudara-saudara, anak muda hati-hati, sebelum nikah jangan langgar. Sebelum nikah jangan tidur. Sebelum nikah jangan melewati batas. Karena Tuhan membenci perzinahan. Tuhan memberkati orang yang hidup di dalam kesucian. Ingat baik-baik. Ingat Pinehas. Ingat Simri. Sama satu lagi, yaitu Cosby. Anak Israel, anak Moab, anak Midian. Orang Kristen sama orang kafir sembarangan main seks. Tuhan marah, Tuhan hukum, Tuhan mengadili,
Tuhan membunuh. Dan anak-anak Tuhan pun tidak bisa menolong diri. Jangan kira engkau pendeta, engkau boleh dibebaskan. Engkau majelis, engkau tidak usah dihukum. Anak Allah sendiri, Yesus Kristus, demi menanggung dosaku, dosamu, dia digantung di atas kayu salib. Itulah tuntutan Tuhan. Be holy. Be holy in your life. Be holy in your action. Be holy in your thought. Be holy in your living conduct. Because I am your God. I am holy God. In everything you do, you should be holy. Because I am the God who is so jealous. Allah yang cemburu, tidak mengizinkan kita mencintai dewa-dewa. Kita mencintai akan ilah palsu dan meninggalkan dia. Tuhan mau kita menjadi orang yang suci, yang taat kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Engkau bilang saya cuma tahu Tuhan itu cinta kasih. Engkau ditipu oleh pendeta yang tidak seimbang dan tidak bertanggung jawab. Kalau satu gereja cuma mengerti cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, pengampunan Allah, anugerah Allah, berkat Allah, gereja ini tidak setia. Sama seperti satu gereja cuma tahu marah Allah, tidak tahu cinta Allah, juga tidak setia dan tidak adil. Keseimbangan di tengah Allah yang marah dan Allah yang mengampuni harus berpadu. Kalau kita terlalu mementingkan cinta Allah dan tidak peduli murka dan penghakiman dan keadilan Allah, kita akan menjadi gereja kompromi, gereja yang manja, gereja yang berbuat dosa dan tidak tahu pertobatan. Ini bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hanya mengetahui keadilan Allah, kesucian Allah, penghakiman dan tidak tahu cinta kasih Allah, kita tidak bisa mengambar Injil. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Itu sebab gereja yang baik, pendeta yang baik, pemuda yang baik, sebelum melayani orang lain, hidup di dalam keseimbangan suci, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan yang dimengerti, yang mengakibatkan punya perasaan takut kepada Tuhan dan juga seimbang dengan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang membawa orang lain boleh menerima pembebasan, menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Penghakiman kepada umatnya yang melanggar kesucian Allah. Penghakiman yang bikin 24.000 orang milik Tuhan mati supaya mereka kembali mempunyai perasaan takut kepada Tuhan Allah. Setelah 5 buku dari Musa, masih ada 61 buku di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan mentegakkan kesucian, kemarahan, pengadilan, penghakiman, supaya anak-anak Tuhan ingat selama beribu-ribu tahun, my God is holy, my God is righteous, my God is judging God. Dia yang menghakimi dunia. Mari kita penuh cinta kasih, penuh pengharapan kepada Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta seorang pendeta naik ke atas. Siapa itu? Ya, saya minta Yohan Murjanto naik ke atas. Tua-tua kita, pimpin kita untuk mengerti khotbah yang diberikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami orang yang sudah diselamatkan dan terus dididik oleh Tuhan. Biarlah kami semakin memahami di dalam hidup kami bahwa Tuhan yang penuh kasih juga Tuhan yang mengadili.
Tuhan yang menyelamatkan kami, juga Tuhan yang membenci akan dosa. Biarlah kami terus menjaga kesucian yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk khotbah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Kita semua bersama-sama mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Kita nyanyi keempat, memberikan persembahan. Sesudah itu kita akan menyanyi doksologi dan menerima berkat daripada Pendeta Ivan Raharjo. Tadi saya umumkan yang diundang makan majelis tua-tua pendeta yang ada dan beberapa anak muda yang saya undang. Kita akan makan di Batu Ceper Lien. Kira-kira 15 menit kemudian berangkat ke situ. Terima kasih. Puji Tuhan itu setia, Dia belakang pemenang. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti kuat iman. Bila jalanlah gulita, tiada tampak cahaya, tetap sabarlah menunggu, fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Semua dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti kuat iman. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah, pada saat yang ditunggu, janji Allah sungguh. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, saya diminta untuk menyampaikan dua pengumuman penting.
Yang pertama adalah kelas katekisasi akan dimulai hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti bisa mengikuti kelas katekisasi jam 1 siang di Kapel Hosana. Tetapi jikalau Bapak Ibu tidak menyiapkan makanan atau di dalam formulir juga menuliskan untuk disediakan panitia, kita menyediakan makanan bagi peserta katekisasi itu bisa diambil di lobi Agape. Jadi nanti selesai kebaktian bisa langsung mengambil makanan di lobi Agape, dan kita menyediakan tempat makan area yang cukup luas dengan bisa prokes, yaitu di lobi John Calvin lantai 1, lobi John Calvin, atau di depan toko buku Momentum. Jadi sampai jam 1 siang Bapak Ibu bisa makan siang terlebih dahulu, dan sebelum jam 1 harap sudah masuk ke Kapel Hosana, karena jam 1 pas kita akan mulai kelas katekisasi kita. Yang kedua adalah, karena ini harus diumumkan tetapi tadi terlewatkan, tidak masuk di warta, ada 2 pasangan yang akan mengajukan pemberkatan nikah. Yang pertama adalah Daniel Hada Harianya dan Nadia Naulita Sitongpul. Dan kemudian pasangan yang kedua adalah Noah Riyandi Putra Sunda bersama dengan saudari Messi Vanessa Agung. Jikalau Bapak Ibu memiliki masukan atau keberatan yang sah, dapat menghubungi panitia, dan kedua pasangan ini akan kita umumkan selama 3 minggu berturut-turut sebelum mereka akan memasuki pernikahan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang berbakti di tempat ini dan mendengarkan kebenaran Tuhan di dalam mimbar ini. Kami mau menyerahkan hati kami mau menyerahkan hidup kami, dan terlebih lagi ampunilah kami pada saat kami menyerahkan persembahan ini terselubung motivasi yang salah. Kiranya Tuhan boleh kuduskan persembahan kami ini sehingga boleh dapat dikuduskan, dilayakan. Pimpin setiap orang yang mengelola, kiranya diberikan hikmat untuk mempergunakan setiap bagian dari persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilakan duduk. Silakan bersaat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.